Kiai Imaduddin itu memang memberikan kepada kita sebuah pertanyaan besar. Sanad nasabnya mana gitu kan? Nah ini memang tidak tersambung, tidak ada kosong selama berabad-abad. Imam Ubaidillah itu muncul setelah 500 atau 550 tahun setelah Imam Ahmad. Tiba-tiba muncul begitu. Kalau tidak ada dari sejarah sejaman, bisa disimpulkan nggak bahwa memang tokoh Ubaidillah ini fiktif? Kalau berdasarkan manuskrip, ya memang tokoh ini nggak ada. Kalau abad ke-9 Hijri, berarti kan sangat jauh dengan sang tokoh yang pernah hidup di abad-abad sebelumnya. Dan itu pun manuskrip yang terdokumentasi pada kelompok internal, yakni Ba'alawi. Ternyata ada mentok di abad ke-9 Hijriyah di dalam kitab karya Ba'alawi sendiri, yaitu kitab Al-Burqatul Musyiqah karya Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Beliau sendiri yang bikin nasab itu? Ya, beliau sendiri yang bikin nasab. Bukan hanya bikin nasab, beliau juga sudah mampu untuk mensejarahkan tokoh-tokoh yang disebutkan itu. Padahal tokoh-tokoh yang disebut itu sama sekali tidak disebutkan pada zamannya. Kenapa muncul asumsi dari para pembatal Ba'alawi untuk menganulir Ajurus Syafaf? Bahkan kendati pun tidak dijelaskan secara detail alasan masuk akalnya, tahu-tahu sudah ditolak aja sebagai sumber sejarah. Ini pertanyaan retoris sebenarnya dengan jawaban yang tidak terlalu sulit. Nama Ubaidillah itu kan punya kekosongan historis sebanyak 550 tahun menurut klaim mereka. Dan siapapun yang menyebut Ubaidillah sebagai leluhur Ba'alawi, mereka meyakinkan kepada orang-orang kalau itu pasti merujuk kepada Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Dan saya berikan sedikit penjelasan kenapa sikap mereka terlalu terburu-buru dan ceroboh ketika mendapati ada manuskrip sebelum itu yang menjelaskan tentang Ubaidillah dan juga Ba'alawi. Pertama, Ajurus Syafaf itu kan kitab yang ditulis tahun 820 yang sudah menyebutkan nama Ubaidillah sebagai leluhur Ba'alawi, termasuk Ubaidillah ini adalah leluhur dari Abul Hasan Ali bin Jadid, tokoh yang disebutkan sejarawan abad sebelumnya seperti Al-Janadi yang wafat tahun 732 Hijriah. Karena sudah ditulis tahun 820 Hijriah, sementara Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu kan baru lahir tahun 818 Hijriah, tentu saja Ajurus Syafaf itu kan datang lebih dulu. Karena Abdurrahman Al-Khatib itu diperkirakan hidup di tahun 700-an Hijriah, berarti Ajurus Syafaf itu proyeksi pengetahuan Al-Khatib di masa itu juga. Kedua, Ajurus Syafaf itu kan ditulis oleh intelektual di Yaman yang bernama Abdurrahman Al-Khatib. Dia itu seorang non-Ba'alawi, artinya dia itu orang lain, bukan keluarga dari Ba'alawi. Ketiga, jika Ajurus Syafaf itu diterima, tentu yang tersisa dari para pembatal Ba'alawi tinggal rasa malu. Pasalnya selama 2 tahun terakhir itu mereka kan menyebarkan fitnah bahwa Ali bin Abi Bakar As-Sakran adalah orang pertama yang memperkenalkan nama Ubaidillah, sekaligus promotor pertama yang mempopulerkan Ba'alawi sebagai wangsa sada. Artinya, mereka itu harus mengakui semua hal yang ditujukan kepada Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu keliru ketika Ajurus Syafaf itu diterima sebagai manuskrip yang lebih tua dari Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Keempat, dan ini yang terakhir, Ajurus Syafaf itu akan jadi bukti bahwa para pembatal Ba'alawi itu memang punya telaah yang rendah dan tidak memiliki kajian yang serius sejak awal. Bagaimana disebut serius? Lawang Ajurus Syafaf itu baru mereka ketahui belakangan, sementara tuduhan dan fitnah terhadap Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu nggak pernah berhenti mereka tebarkan, kecuali ceroboh dan memang sengaja untuk berdusta, apalagi kalimat yang tepat untuk mereka. Makanya orang-orang yang masih memiliki akal yang waras itu seyogyanya berpikir ulang jika mau memakai dalil orang yang ceroboh seperti ini sebagai basis pembatalan kabilah seseorang. Pada buku Membongkar Skandal Ilmiah dan Genealogi Ba'alawi, Ajurus Syafaf itu disebutkan dalam 4 halaman. Setidaknya pembatalan Ba'alawi memiliki 3 macam argumentasi yang berusaha menepis manuskrip itu. Singkatnya saya bacakan seperti ini. Penulis Ajurus Syafaf, yaitu Abdurrahman Al-Khatib, merupakan intelektual yang tidak dikenal atau majhul oleh para penulis biografi para ulama. Kedua, kenapa dituduh majhul? Karena dalam 2 kitab ensiklopedia yang ditulis oleh Ismail Pasha Al-Babani dan juga Umar Ridho Kahala, nama Abdurrahman Al-Khatib itu ditulis wafat tahun 724 Hijriah. Sementara di dalam naskah Ajurus Syafaf sendiri itu penulis kitab ini atau mu'alifnya itu ditulis wafat tahun 855 Hijriah. Inilah kontradiksi yang tidak bisa mereka terima. Ketiga, manuskrip Ajurus Syafaf itu diklaim ditulis abad ke-9 Hijriah. Namun pembatal Ba'alawi itu meragukan hal itu karena kitab ini kurang meyakinkan. Alasannya, nggak begitu disebutkan dengan detail, namun saya menduga argumentasinya itu nggak akan jauh-jauh dari nomor 2 tadi. Jika kamu tidak melakukan eksplorasi naskah, mungkin kamu akan langsung percaya saja dengan omongan para pembatal Ba'alawi. Tapi saya akan berusaha memberikan cara untuk menaklukkan sanggahan itu. Simak uraian saya berikut ini. Kita mulai dari menjawab pertanyaan mereka terlebih dahulu. Apakah Abdurrahman Al-Khatib adalah sosok yang majhul atau tidak dikenal maksudnya? Sampai sekarang itu saya belum mendapatkan uraian yang memuaskan kecuali
ada reportase di masa lalu tentang orang ini wafatnya tahun 724 Hijriah. Itu aja. Maksud saya, bisa disebut majhul itu tolak ukurnya apa? Apa karena para pembatal Ba'alawi itu nggak mengetahuinya, lantas seorang tokoh di masa lalu itu jadi majhul gitu? Ya, memangnya seberapa luas sih pengetahuan mereka? Majhul tidaknya seseorang yang hidup di Yaman pada masa lalu tentu saja memakai tolak ukur orang Yaman sendiri, bukan dari Kiai asal Banten yang nggak pernah sekalipun menginjakkan kaki kemana-mana. Saya yakin satu-satunya manuskrip Ajurus Syafaf yang mereka miliki adalah ini, disalin oleh Salim bin Ali Al-Khatib yang rampung di tahun 1408 Hijriah, yaitu sekitar 36 tahun yang lalu. Namun masih ada 3 salinan lain dari Ajurus Syafaf yang saya duga belum pernah mereka lihat. Dan berikut adalah naskah Ajurus Syafaf yang lebih tua dari yang mereka miliki, yaitu yang disalin oleh Husain bin Abdurrahman sekitar tahun 1274 Hijriah, yaitu sekitar 170 tahun yang lalu. Artinya, manuskrip yang saya miliki itu lebih tua sekitar 134 tahun dari naskah yang dimiliki oleh para pembatal Ba'alawi. Dan dalam badan naskah tertulis siapa mu'alif kitab Ajurus Syafaf secara silsilah lengkapnya seperti ini. Naskah 1408, silsilah penulisnya ialah Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad. Sedangkan naskah 1274, silsilah penulisnya ialah Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ali. Apakah Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman Al-Khatib ini penulis yang majhul? Jawabannya kan enggak. Terbukti dalam Hadiyatul Arifin dan Mu'jamul Mu'allifin, 2 kitab ensiklopedia yang dipakai rujukan siapapun untuk mencari tarojim singkat seorang tokoh beserta karya tulisnya, ternyata notis atau mengenali kitab Ajurus Syafaf fi Karomati Sadah Al-Ashraf. Kitab ini, manuskrip ini direkam oleh Ismail Pasha dalam Hadiyatul Arifin Juz 1 halaman 526 dan Umar Ridho Kahalah dalam Mu'jamul Mu'allifin Juz 3 halaman 113. Penulis Ajurus Syafaf menurut mereka berdua adalah Abdurrahman Al-Hadrami, seorang ahli fikih yang pindah dan wafat di Mekah sekitar tahun 724 Hijriah. Antara Ismail Pasha dan juga Umar Ridho Kahalah itu memiliki referensi yang berbeda tentang Abdurrahman Al-Hadrami ini. Ismail Pasha menggunakan Qiladatun Nahar karya Aba Makramah, sementara Umar Ridho Kahalah berusaha melengkapi referensinya Ismail Pasha dengan menambahkan Al-Uqud Al-Lu'lu'iyah karya Al-Khazraji. Nah, dari sini para pembatal Ba'alawi itu mengalami kebingungan sehingga mengklaim Ajurus Syafaf itu manuskrip yang harus dibuang. Kenapa? Seperti alasan sebelumnya, Ismail Pasha dan juga Umar Ridho Kahalah itu kan merekam penulis Ajurus Syafaf ini wafat tahun 724 Hijriah. Sedangkan pada manuskrip Ajurus Syafaf sendiri tertulis penulisnya itu Abdurrahman Al-Khatib wafat sekitar tahun 855 Hijriah. Hanya kontradiksi seremeh ini sebenarnya para pembatal Ba'alawi kok membuang jauh-jauh Ajurus Syafaf. Coba kita peras referensi keduanya supaya dapat intisari kebenaran tentang siapa yang sebenarnya menulis Ajurus Syafaf. Kitab Al-Uqud Al-Lu'lu'iyah karya Al-Khazraji pada Juz 2 halaman 24 merekam peristiwa wafatnya seorang faqih bernama Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad Aba Hasan Al-Hadrami Asyibami pada tahun 724 Hijriah. Ismail Pasha mengira orang inilah yang menulis manuskrip Ajurus Syafaf. Sebenarnya jika kita baca lebih teliti, kala Al-Khazraji meliput peristiwa tahun 724 Hijriah tersebut, sebenarnya dia itu mengutip reportase Al-Janadi dalam As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluk, tepatnya di Juz 2 halaman 32 yang memberikan biografi singkat tentang orang yang sama, yaitu Abdurrahman Al-Hadrami Aba Hasan Asyibami. Dan jika kamu baca As-Suluk pada paragraf berikutnya, tepat di reportase setelah itu, kamu akan mendapati silsilah lebih panjang dari Abdurrahman Al-Hadrami Asyibami tersebut. Hal itu perlu kita lakukan supaya diketahui apakah klaim Ismail Pasha tadi itu berangkat dari kejelian ataukah tidak. Jadi tokoh yang bernama Muhammad bin Abdurrahman bin Ahmad ini terbilang kakek dari Abdurrahman Al-Hadrami yang diklaim Ismail Pasha sebagai penulis Ajurus Syafaf. Dan keduanya menurut reportase As-Suluk karya Al-Janadi bertemu secara silsilah kepada orang yang bernama Ahmad. Jadi beginilah silsilah mereka berdua, Abdurrahman Asyibami bin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad, pada tokoh yang lain yang masih menjadi kakeknya Abdurrahman Asyibami yaitu Muhammad bin Abdurrahman bin Ahmad, dan Ahmad ini adalah ayah dari Muhammad atau kakek buyut dari Abdurrahman Asyibami. Maka silsilah versi panjang dari Abdurrahman Al-Hadrami yang diklaim Ismail Pasha sebagai penulis Ajurus Syafaf itu Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad Aba Hasan Al-Hadrami Asyibami. Setelah kita tahu silsilah panjang dari Abdurrahman Al-Hadrami, coba kita konfrontasi dengan nama yang tercantum di dalam badan naskah Ajurus Syafaf sebagai mu'alifnya. Pada naskah Ajurus Syafaf
silsilah dari penulisnya ialah Abdurrahman Al-Khatib bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ali bin Muhammad yang wafat tahun 855 Hijriah. Sementara versi As-Suluk, Al-Uqud Al-Lu'lu'iyah dan juga Hadiyatul Arifin karya Ismail Pasha menuliskan mu'alif dari Ajrus Syafaf sebagai Abdurrahman Asyibami bin Muhammad bin Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad, wafat tahun 724 Hijriah. Meskipun nama mereka hingga kakek itu sama persis, tapi buyut keduanya ternyata berbeda. Canggah mereka berbeda dan tentu saja wareng berbeda, udeg-udeg berbeda, gantung siwur berbeda, dan tentu saja ke atasnya akan sangat berbeda. Dugaan pertama saya, tanpa mengurangi rasa hormat dengan Ismail Pasha, para pembatal Ba'alawi itu agak terkecoh dengan reportase Ismail Pasha yang kurang jeli, karena Abdurrahman yang diklaim Ismail Pasha sebagai penulis Ajrus Syafaf itu bukanlah Abdurrahman yang sama dengan Abdurrahman yang ada di badan naskah Ajrus Syafaf. Silsilah mereka berdua jelas berbeda, karena Abdurrahman yang tercantum dalam naskah Ajrus Syafaf itu memiliki nama terah dari Wangsa Al-Khatib, makanya dipanggil dengan Abdurrahman Al-Khatib. Sementara yang diklaim Ismail Pasha sebagai penulis Ajrus Syafaf itu diberi julukan sebagai Abdurrahman Asyibami. Apakah Asyibami dan Al-Khatib itu kabilah yang sama? Tokoh yang semasa dengan Abdurrahman Asyibami ini adalah Samsuddin Az-Zahabi. Dalam Syiaru A'lamin Nubala, juz 13, halaman 352 menjelaskan bahwa Asyibami itu merupakan nisbat untuk wilayah Syibam, yaitu wilayah yang jaraknya lebih dari satu marhalah dari kota Son'a di Yaman. Antara Asyibami yang merujuk pada suatu tempat sangatlah berbeda dengan Al-Khatib yang berarti sebuah terah keturunan Al-Khatib. Dan apakah Bahasan dan Al-Khatib itu kabilah yang sama? Begitupun Bahasan yang menjadi kabilahnya Abdurrahman Asyibami Bahasan punya leluhur yang berbeda dengan kabilahnya Abdurrahman yang Al-Khatib. Inilah penjelasan kedua yang menguatkan indikasi saya bahwa Ismail Pasha itu keliru atau kurang jeli mencantumkan nama yang bukan penulis asli dari Ajrus Syafaf. Ismail Pasha terkecoh karena namanya itu agak mirip, yaitu Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman. Padahal jika dilihat dengan lebih teliti, susunan nasab, kabilah, dan juga tahun wafatnya itu berbeda jauh. Orang yang semasa dengan Abdurrahman Asyibami ini adalah Al-Janadi, pengarang As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk, yaitu wafat tahun 732 Hijriah, dan Al-Khazraji, yaitu wafat tahun 774 Hijriah. Kedua intelektual Yaman ini memastikan di dalam kitabnya bahwa Abdurrahman Asyibami ini melakukan perjalanan ke Mekah Al-Musyarrafah, kemudian mengaji kepada Ibnu Sab'in dan murid-murid Ibnu Sab'in. Siapa sebenarnya Ibnu Sab'in ini? Berarti dia kan saksi mata karena dia menemui atau ditemui oleh Abdurrahman Asyibami di Mekah. Ismail Ad-Dimishqi adalah tokoh intelektual yang sezaman pula dengan Ibnu Sab'in. Dalam kitabnya berjudul Al-Bidayah wa Nihayah, juz 17 halaman 497, dia menjelaskan Ibnu Sab'in itu julukan untuk seorang filsuf bernama Abdul Haq Al-Ishbili bin Ibrahim bin Muhammad Ar-Rukuti. Rokota adalah tempat yang dekat dengan Mursia, sebuah kota di Damaskus, Suriah sekarang. Ibnu Sab'in ini lahir tahun 614 Hijriah, mukim di Mekah, pernah bertapa di Gua Hira supaya mendapatkan wahyu seperti baginda Nabi. Ternyata dia yakin bahwa mencapai makam kenabian itu bisa melalui proses. Dan dia wafat sekitar bulan Syawal tahun 728 Hijriah dalam usia 114 tahun. Untuk diketahui, Abdurrahman Asyibami itu juga Al-Mu'ammar ya, orang yang dipanjangkan usianya oleh Allah. Makanya dalam reportase Al-Janadi dan juga Al-Khazraji itu, Abdurrahman Asyibami usianya di atas 100 tahun. Jadi antara Abdurrahman Asyibami dan juga Ibnu Sab'in itu kan sepantaran, semasa, sezaman, dan tahaqququl liqa. Ketika Abdurrahman Asyibami wafat tahun 724 Hijriah, 4 tahun kemudian Ibnu Sab'in itu wafat pada tahun 724 Hijriah. Coba kita tengok isi kitab Ajrus Syafaf juz 3 halaman 188. Dan aku menulis bagian kecil dari kekeramatan di Yaman, dan ini dimulai pada tanggal 27 Ramadan tahun 820 Hijriah. Pertanyaannya, mungkinkah orang yang wafat pada tahun 724 Hijriah bisa mampu menulis sebuah kitab yang baru ditulis 96 tahun setelah dia wafat, yaitu sekitar 27 Ramadan tahun 820 Hijriah? Tentu saja nggak mungkin. Dan argumentasi ini mengantarkan kamu semua kepada kepastian bahwa Ajrus Syafaf itu tidaklah ditulis oleh Abdurrahman Asyibami yang wafat tahun 724 Hijriah, seperti dugaan dari Ismail Pasha. Walhasil, kendatipun Ismail Pasha dan juga Umar Ridho Kahalah itu keliru mengasosiasikan kitab Ajrus Syafaf kepada Abdurrahman yang berbeda, tapi hal ini justru jadi bukti bahwa Ajrus Syafaf itu sudah diketahui penulisnya itu Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman. Hanya saja, kedua ensiklopediawan tersebut keliru mencantumkan referensi siapa Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman yang sebenarnya menulis Ajrus Syafaf.
Setelah kita tahu bahwa Jurus Syafaf itu tidak mungkin ditulis oleh Abdurrahman Asyibami karena dia wafat sekitar tahun 724 Hijriah, sementara Jurus Syafaf itu kan baru ditulis tahun 820 Hijriah. Bagaimana dengan sumber yang lain seperti Umar Ridho Kahala? Referensi Umar Ridho Kahala sama persis seperti Ismail Pasha, bahkan dia mengutip Hadiatul Arifin ya, memastikan pula bahwa Abdurrahman Asyibami yang dia klaim sebagai penulis Jurus Syafaf itu penulis produktif dalam bidang nahwu dan hadis. Rujukannya selain Qiladatun Nahr ada juga Al-Khosroji. Setelah kita mengulas Al-Khosroji dan juga As-Suluk, setelahnya kita coba oprek-oprek Qiladatun Nahr dari awal hingga akhir. Ternyata hanya ada satu nama Abdurrahman Al-Hadrami yang diklaim Ismail Pasha dan juga Umar Ridho Kahala sebagai penulis produktif di bidang nahwu dan hadis, yaitu Abdurrahman Asyibami. Ternyata orang ini adalah orang yang sama yang direportase oleh Al-Janadi dan juga Al-Khosroji seperti uraian sebelumnya. Qiladatun Nahr sekalipun tidak menyebut Abdurrahman Asyibami ini sebagai penulis Jurus Syafaf. Lantas muncul pertanyaan, di halaman berapa Ismail Pasha itu mengutip Qiladatun Nahr yang memastikan bahwa Abdurrahman Asyibami itu penulis dari Jurus Syafaf? Pertanyaan kedua, ataukah Ismail Pasha itu sebenarnya mengalami iltibas dengan Abdurrahman Asyibami sehingga dia mengira nama inilah yang menjadi penulis Jurus Syafaf karena memang agak mirip, yaitu Abdurrahman bin Muhammad bin Abdurrahman. Pertanyaan pertama tadi bisa kita jawab dengan mengetahui di mana Jurus Syafaf kali pertama disebut oleh Qiladatun Nahr. Persis di Muqaddimah, Bang Makhrumah menyebutkan dari kitab apa saja dia mengambil referensi dalam menyusun Qiladatun Nahr, dan sebagian besar referensiku di dalam kitab yang aku dedikasikan ini ditambah keyakinanku pada keahlian penulis referensi tersebut di dalam kredensinya, diantaranya ialah Tarikh Syekhul Kabir Al-Amjad karya Afifuddin Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i, hingga dia itu menyebut Jurus Syafaf fi Manaqibil Ashraf. Siapa penulis Jurus Syafaf yang dijadikan referensi Bang Makhrumah ini? Pada juz 6 halaman 27, saat Bang Makhrumah menulis biografi dari kakek buyut Abdurrahman Al-Khatib, dia menulis nama referensinya Ali bin Muhammad. Dia adalah Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ibrahim Al-Khatib. Qala Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib fi kitabihil Jauhar Asy-Syafaf, dan berkata Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib di dalam kitabnya yang berjudul Al-Jauharus Syafaf, jika kita bandingkan redaksi Qiladatun Nahr dan Jurus Syafaf kala menulis silsilah orang yang sama, yaitu Ali Al-Khatib ini, ternyata kedua redaksinya itu sama persis. Jadi penulis Jurus Syafaf adalah Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib dan punya kakek buyut bernama Ali bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ali bin Ibrahim Al-Khatib. Kenapa reportase Bang Makhrumah ini dipercaya? Pertama, karena dia seorang sarjana muslim di Yaman, ahli tarikh, ahli hadis, dan pernah menjadi mufti sekaligus qadhi di Yaman. Intelektual itu hanya akan mengambil rujukan dari orang yang dia kenal sebagai intelektual, bukan dari yang lain. Dan kitab Jurus Syafaf ditempatkan Bang Makhrumah sebagai referensi yang sejajar dengan tokoh-tokoh yang penting seperti Al-Janadi, Al-Khosroji, Ibn Hasan, dan Abdullah bin As'ad Al-Yafi'i. Jika kamu tidak tahu tentang nama kitab Jurus Syafaf, artinya kamu perlu belajar lebih banyak lagi. Bukannya langsung memvonis kitab ini majhul. Itu tidak tahu diri. Kedua, Abdurrahman Al-Khatib yang menulis Jurus Syafaf itu wafat sekitar tahun 855 Hijriah. Sementara Bang Makhrumah itu lahir 15 tahun setelah Abdurrahman Al-Khatib ini wafat, yaitu tahun 870 Hijriah. Artinya, Bang Makhrumah adalah figur intelektual yang bisa kita andalkan sebagai reporter. Apakah Jurus Syafaf ini ditulis oleh Abdurrahman Al-Khatib yang wafat tahun 855 Hijriah, ataukah dia ditulis oleh Abdurrahman Asyibami yang wafat tahun 724 Hijriah? Faktanya, Bang Makhrumah meliput kedua orang ini sebagai dua tokoh yang berbeda. Abdurrahman Asyibami dalam Qiladatun Nahr adalah satu orang yang tidak disebutkan memproduksi kitab apa, sementara Abdurrahman Al-Khatib di dalam kitab yang sama, yaitu Qiladatun Nahr, adalah orang lain, namun dipastikan Bang Makhrumah sebagai penulis Jurus Syafaf. Artinya Bang Makhrumah kan memposisikan kedua Abdurrahman ini sebagai dua sosok yang berbeda, dan seharusnya seperti inilah pemahaman kita. Ketiga, karena Jurus Syafaf itu ditulis tahun 820 Hijriah, artinya dia sudah ada ketika Ali bin Abi Bakar As-Sakran itu baru berusia 2 tahun. Mungkinkah Abdurrahman Al-Khatib kala menyebut Ubaidillah sebagai leluhur Ba'alawi di dalam Jurus Syafaf menanyakan informasi itu dari Ali bin Abi Bakar As-Sakran yang masih menyusui? Tentu saja tidak. Kita tiba pada penjelasan terakhir, apa yang dimuat oleh Jurus Syafaf.
Terus benarkah Ubaidillah itu sudah disebutkan jauh sebelum Ali bin Abi Bakar As-Sakran? Sebelum sampai ke sana, saya mau kasih tahu terlebih dahulu bahwa Abdurrahman Al-Khatib selain menulis Ajurus Syafaf, dia juga memproduksi kitab berjudul Iqtul Barohin. Kitab ini ditulis setelah Ajurus Syafaf rampung ditulis. Kenapa bisa begitu? Karena di dalam kitab ini Abdurrahman Al-Khatib menyebutkan kitabnya yang lain yang berjudul Ajurus Syafaf. Waman arada ayyutali'a ila manaqibiha ula isadah al-mazgurin maka minhum bihadramut fayutali kitabi Ajur Asy-Syafaf. Tentu saja ini korinah bahwa Ajurus Syafaf itu kan sudah selesai lebih dulu daripada Al-Iqtul Barohin. Manuskrip ini saya hadirkan untuk memperkuat muatan Ajurus Syafaf lewat manuskrip yang ditulis oleh penulis yang sama. Dalam Ajurus Syafaf pada Hikayatul Ula, kala menulis silsilah Ali Khalid Qasam, lempang lelaki ke atas ditulis Abdurrahman Al-Khatib sampai kepada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Baik naskah pertama maupun naskah yang kedua sama-sama memakai kata Ubaidillah. Di dalam Iqtul Barohin, kitabnya Abdurrahman Al-Khatib yang lain, kala menulis silsilah salah satu tokoh Ba'alawi yang semasa dengannya, yaitu Abdullah Al-Idrus, lempang lelaki pun ia tulis sampai kepada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Dan jika Anda menonton video saya sebelumnya, orang yang bernama Ali bin Jadid yang di dalam As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk memiliki leluhur Abdullah bin Ahmad bin Isa, ternyata di naskah ini di Ajurus Syafaf merupakan orang yang sama yang memiliki leluhur Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Pertanyaannya, apakah Ubaidillah adalah Abdullah yang ditulis dalam As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk? Sama. Untuk lebih detailnya tidak akan saya ulas di sini karena terlalu panjang. Kamu bisa membaca temuan bulan Juni 2024 yang berjudul Ali bin Abi Bakar As-Sakran mempopulerkan Ba'alawi. Itu sudah saya rilis di Traktir dan juga di archive. Pertanyaan kemudian kan gini, meskipun Ajurus Syafaf terkonfirmasi otentik ditulis oleh Abdurrahman Al-Khatib yang wafat tahun 855 dan terkonfirmasi juga nama Ubaidillah itu sudah disebutkan sebelum Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Tapi kan Abdurrahman Al-Khatib ini murid dari Muhammad Maula Dawilah dan juga temannya Abdurrahman As-Segaf. Artinya informasi Ajurus Syafaf itu kan ya bersumber dari Ba'alawi juga. Itu perkara lain dan Anda sedang mengecoh dari persoalan utama karena video ini tidak sedang menjawab hal itu. Video ini saya bikin untuk meluruskan fitnahan bahwa Ali bin Abi Bakar As-Sakran dituduh terus-terusan sebagai orang pertama yang mempopulerkan Ba'alawi dan Ali bin Abi Bakar As-Sakran sering difitnah pula sebagai promotor pertama yang menyebutkan nama Ubaidillah sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Dan Ubaidillah menurut mereka memiliki kesunyian historis sebanyak 550 tahun terhitung dari wafatnya hingga tahun wafatnya Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Padahal sudah ada intelektual non-Ba'alawi yang menulis nama Ubaidillah sebagai leluhur Ba'alawi. Dia memastikan bahwa Ba'alawi adalah wangsa Sadah. Dan semua itu ditulis jauh sebelum Ali bin Abi Bakar As-Sakran. Dua naskah itu berjudul Ajurus Syafaf dan juga Iqtul Barohin. Fokus di situ dulu. Fokus kepada fitnahan yang Anda sebarkan dulu. Jika Anda tidak mampu atau mungkin tidak mau, maka pembatal Ba'alawi akan kita sebut sebagai kaum yang tidak tahu malu. Udah memfitnah orang tapi tidak mau meminta maaf. Saya Rumah Labas, ini Bapak Ngantor. Sampai jumpa.